Geregetan. Rakyat sudah bosan dengan si pakar panci ngomel soal ijazahnya Pak Jokowi. Sudah muak. Kelihatan banget mereka itu main drama. Lawang forensik Bareskrim saja mereka sebut palsu. Waduh, kok merembetnya kemana-mana sih? Jangan-jangan nih, jangan-jangan nanti negara ini juga mereka sebut palsu. Wah, bahaya teman-teman. Sampai-sampai saking gregetannya ada yang bakal nantang Roy Suryo tarung tinju di atas ring. Ini nih, ini pasti sudah saking dongkolnya banget sama si mulut panci itu. Bertemu langsung dengan mereka, saya berharap saya akan melaporkan ya. Suatu saat pasti kalau nanti Pengadilan Negeri Surakarta menyidangkan aduan saya akan bertemu dengan mereka. Ya, saya akan katakan bahwa kami memang nggak terima dengan penyampaian kalian. Dan mungkin ini saya instruksikan, nah itu si Roy Suryo itu ya, saya akan instruksikan kepada semua anggota BSJL yang ada di seluruh Indonesia, tolong kalau punya panci bekas, ember bekas, apalagi barang-barang dapur bekas lah, tolong disimpan. Nanti pada saatnya kita kumpulkan, di saat sidangnya si Roy Suryo, kita buat monumen. Tapi meskipun saya orang desa, bagi saya masih lebih berharga Sudarsono daripada Roy Suryo. Karena apa? Roy Suryo pernah menjabat menteri, ya kan? Menteri loh, olahraga. Indonesia Raya aja nggak hafal kok. Satu, juga ada pembuktian hukum atau menjadi rumor hukum. Mantan menteri pakai rumah dinas, pulangnya aja menjadi opini panci aja dibawa pulang. Hinanya seperti itu kok. Terus menguliti orang lain seakan-akan dirinya malaikat, nggak punya salah, nggak punya dosa, nggak punya kekhilafan. Memang saya paling benci banget, Mbak. Kalau boleh Tribun jadi promotor, Sudarsono tinju di atas ring. Mbak di promotor Mbak. Sudarsono tinju di atas ring lawan Roy Suryo. Mungkin imbang Mbak, sama pendeknya, sama kecilnya, gitu. Hadiahnya nanti Tribun yang nyediakan. Ini beboh nih besok. Saya tantang Roy Suryo, Sudarsono, BSJL, kita padu tinju di ring. Kayaknya tinggi badannya juga sama deh. Cuma dia berkumis, saya enggak ya. Dia bawa panci, saya enggak. Itu aja. Okay. Asik ini. Besok jadi viral ini. Jadi viral. Roy Suryo saya tantang. BSJL ketuanya nantang Roy Suryo tinju. Kayaknya rame nanti. Oh, menarik nih teman-teman. Dari sekian banyak tantangan-tantangan ke Bung Roy Suryo ya. Seperti kita tahu sebelumnya Bung Roy ini sempat ditantang juga untuk membuktikan bahwa ijazah itu benar-benar palsu. Ya sampai detik ini kan masih belum bisa membuktikan tuh ya Bung Roy. Karena pernyataan dari Bareskrim menyatakan ijazahnya asli. UGM menyatakan ijazahnya asli. Alumni dari UGM yang temennya Pak Jokowi mengatakan ijazahnya Pak Jokowi asli. Bukti fotonya waktu Pak Jokowi sudah ada. Semuanya masih ada. Entah mereka itu mengambil sumber dari mana gitu. Dan kemudian dari tantangan-tantangan itu muncullah tantangan baru dari Pak Sudarsono. Cukup unik nih tantangannya ngajakin Roy Suryo tinju bareng. Waduh, kebayang nggak teman-teman, Pak Sudarsono versus Bung Roy Suryo. Wah, kira-kira kayak gimana itu nanti jadinya? Taunya asli gitu. Ya kalau saya udah tanya juga, bagaimana nih? Ya menurut saya harus diteruskan aja ke pengadilan, biar nanti proses hukum yang berbicara gitu. Tapi saya yakin juga bahwa kalaupun misalnya nanti pengadilan menyatakan atau membuktikan bahwa Pak Jokowi itu ijazahnya asli, menurut saya akan tetap ada orang-orang yang tetap menolak. Dan Pak Roy Suryo kemungkinan walaupun nanti ternyata di pengadilan sudah dibuktikan asli, bahkan sudah lihat ijazahnya secara fisik begini, secara tatap mata begini kan, gitu, itu tetap tidak percaya juga gitu loh. Taunya asli gitu. Ya kalau saya udah tanya juga, bagaimana nih? Ya menurut saya harus diteruskan aja ke pengadilan, biar nanti proses hukum yang berbicara gitu. Tapi saya yakin juga bahwa kalaupun misalnya nanti pengadilan menyatakan atau membuktikan bahwa
Pak Jokowi itu ijazahnya asli, menurut saya akan tetap ada orang-orang yang tetap menolak. Dan Pak Roy Suryo kemungkinan walaupun nanti ternyata di pengadilan sudah dibuktikan asli, bahkan sudah lihat ijazahnya secara fisik begini, secara tatap mata begini kan, gitu, itu tetap tidak percaya juga gitu loh. Taunya asli gitu. Ya kalau saya udah tanya juga, bagaimana nih? Ya menurut saya harus diteruskan aja ke pengadilan, biar nanti proses hukum yang berbicara gitu. Tapi saya yakin juga bahwa kalaupun misalnya nanti pengadilan menyatakan atau membuktikan bahwa Pak Jokowi itu ijazahnya asli, menurut saya akan tetap ada orang-orang yang tetap menolak. Dan Pak Roy Suryo kemungkinan walaupun nanti ternyata di pengadilan sudah dibuktikan asli, bahkan sudah lihat ijazahnya secara fisik begini, secara tatap mata begini kan, gitu, itu tetap tidak percaya juga gitu loh. Taunya asli gitu. Ya kalau saya udah tanya juga. Iya sih, benar. Apa yang dikatakan oleh Mr. Q ini menurutku benar banget. Sejauh ini kita sudah tahu kalau ijazahnya Pak Jokowi itu asli. Lewat berbagai pembuktian, fotonya ada. UGM apakah bersuara beberapa kali. Bahkan juga sempat membuka forum bersama dengan Dr. Tifa dan CS-nya gitu ya. Dr. Tifa, Resmond, Roy Suryo, dan kawan-kawan lainnya. Itu untuk mengeklirkan masalah ijazah ini. Cuma ya itu lagi gitu loh, mereka tidak percaya. Ketika hal ini tidak bisa mereka tembus, mereka pakai jalan yang lain. Kayak contoh ya, aku kasih contoh. Kemarin itu masalah ijazah, katanya palsu. Kemudian Pak Jokowi memberikan ijazahnya ke polisi kan ya untuk diperiksa. Oke, diberikan. Pulangnya Pak Jokowi nenteng, pas ngasihnya memang bukan Pak Jokowi langsung tapi saudaranya. Pas pulang Pak Jokowi mengambil kembali ijazahnya. Ada mapnya dong di awal. Mapnya yang dipermasalahkan. Tuh, kurang apa lagi tuh kalau cari gara-gara gitu ya. Ya lagian begini, ijazahnya nggak diperlihatkan. Bro, sis, ya. Emang ente kalau lihat, pinjam nih. Dikasih depan mata Anda ijazah begini, lalu Anda bisa bilang, oh ini benar-benar asli dan palsu. Emang Anda bisa bedakan pakai mata telanjang loh ya. Kan ini apa susahnya? Ijazahnya dikasih lihat kan begitu kan? Ya pertanyaannya, kalau Anda udah lihat langsung, apa dijamin bahwa Anda bisa mengatakan itu asli nggak Pak? Atau nggak asli? Nggak bisa. Untuk mengatakan asli nggak asli itu kan perlu forensik, gitu, perlu yang ahli. Kayak Bareskrim itu kan sudah dibandingkan dengan ijazah yang lain gitu. Dilihat dari apa? Dari macam-macam aspek lah. Ya lagian begini, ijazahnya nggak diperlihatkan. Bro, sis, ya. Emang ente kalau lihat, pinjam nih. Tuh dengerin Roy Suryo ataupun Rismond ataupun siapapun itu yang menyebut ijazahnya Pak Jokowi palsu, dijawab tuh. Kalau kalian sebelumnya menantang Pak Jokowi untuk menunjukkan ijazahnya, sekarang dibalik. Kalau Pak Jokowi beneran nunjukin ijazahnya, apakah itu menjamin kalian bakal tahu? Kan butuh proses yang harus dilalui. Butuh dikaji, diteliti untuk itu dinyatakan asli atau tidak gitu loh. Emang bisa? Emang kalian punya alat yang hanya seketika melihat, oh ini palsu gitu? Justru ini yang mencurigakan. Tanpa punya alat dan tanpa diteliti lebih dalam, kok bisa langsung menyebut ini ijazahnya palsu? Ya kan? Logika sekali itu. Iya, jadi gini loh, mereka ini kan kaget, panik ketika tahu-tahu Pak Jokowi melapor. Tercantum pengumuman kelulusan ujian masuk proyek Perintis 1 salah satu koran UGM tahun 80 yang dimuat di Harian Kedaulatan Rakyat edisi 18 Juli 80 pada halaman 4 kolom 16 ada nama Pak Jokowi di nomor urut 14. Jadi dari sini saja sebenarnya sudah terbukti 100% ijazah ini asli gitu loh. Jadi jangan lagi ini identik. Bahkan Roy Suryo bilang 3 orang ini kolam yang sama. Jadi dia menuduh lagi 3 orang ini punya ijazah palsu lagi, kan sakit kawan ini. Gitu loh. Itulah saya bilang kebencian ini kadang-kadang bikin orang nggak waras dan ambisi. Ya, ambisi terus merasa gagal ya kan. Ya, jadi ini kan gelandangan politik semua nih kalau kita lihat ini, ya kan. Petualangan politik yang nggak laku-laku gitu loh. Jadi kan kasihan Republik ini hanya dibangun oleh orang-orang segelintir orang-orang jahat kayak begini gitu loh. Nggak ada obat ini. Saya yakin yang 99%
akan masuk semuanya ini. Ya, karena bukan karena intervensi, karena hukum yang akan bekerja, bukan kita intervensi, ya kan? Di sini kita akan melihat bahwa dunia internasional akan melihat kekonyolan, kengawuran, ya kan? Daripada orang-orang yang Roy CS sama Tifa ini, gitu loh, konyol gitu loh, Konyol ya kan? banget. Apanya, dan juga kan masa PBB mau ngurus yang beginian, gitu loh. Hanya kan ketika pernyataan itu dilontarkan, terus mereka menghubungi media-media luar, hanya kan akhirnya kasihan bahwa ternyata tingkat nalar dari tokoh ya walaupun mereka hanya pion-pion ya, tapi kan udah termasuk yang sering tampil di media ya. Okay. Walaupun di belakang mereka ada bohir-bohir juga nih, ya kan? Bohir-bohir ya kan, ini kan hanya kayak Abraham Samad, Roy Suryo, terus si siapa Refli, Tifa, sampai si Rismon, terus apa namanya Rijik. Ini kan pion doang, bukan siapa-siapa gitu loh. Ada orang yang orang belakangnya ada gitu. Kita udah tahu siapa. Berarti benar seperti yang dikatakan, dikonfirmasi oleh Pak Ali Ngabalin. Oh iya dong, kan sekarang begini, mereka melakukan perjalanan segala macam, uang dari mana gitu loh, ya kan? Kan harus ada dana yang keluar di sini. Emang Roy Suryo mau keluarin uang, Tifa mau keluarin uang, Abraham Samad mau keluarin uang, ya kan? Ya, untuk mereka segala macam, kayak kemarin ke Solo, mereka berapa bus gitu loh, makannya, tinggalnya di hotel, ya kan? Siapa yang mau biayain? Iya. Gitu. Oke. Baik, Abang. Iya, jadi gini loh, mereka ini kan kaget. Oh, ini menarik lagi nih apa yang dikatakan oleh Bung Sylvester. Mulai dari orang-orang ini membuat gaduh, kemudian narasi-narasinya itu mesti negatif, menyerang Pak Joko Widodo, dan seperti kita tahu juga di belakang itu mereka tuh ada bohir-bohir di belakangnya. Ada orang-orang yang mendukung mereka untuk mengatakan hal-hal semacam ini. Memang ada tujuan-tujuan tertentu, teman-teman. Ulangi. Memang ada tujuan-tujuan terselubung di balik ini semuanya. Itu dugaan kita semuanya. Dan kemudian kalau bicara soal kapan sih Roy Suryo masuk penjara? Nah, menurut Bung Sylvester dalam video tersebut ya dinyatakan 99% akan masuk. Tapi akan masuknya kapan itu masih jadi tanda tanya. Gimana kalau menurut kalian, teman-teman? Per Jokowi itu Mas Ahmad anggap sebagai bentuk atau cara untuk mengadu domba anak bangsa. Bahkan saya melihat lebih jauh. Saudara Joko Widodo itu kalau filosofinya seperti seekor ayam yang disembelih, yang sedang menuju ajalnya, sehingga dia kebingungan mencari langkah apa untuk mempertahankan nyawanya yang sebenarnya ajalnya juga sudah hampir sampai. Itu dalam konteks filosofi. Pertama ingin saya sampaikan bahasa yang paling membekas dan itu punya nilai untuk kita yakini kebenarannya adalah bahasa tindakan, bukan bahasa tutur. Bukan lisan. Boleh jadi tuturan seorang Jokowi, lisan Jokowi menyatakan ingin istirahat. Tapi kita lihat bagaimana seorang Joko Widodo masih menerima pejabat-pejabat dalam Sespim Polri ke kediamannya. Dan itu kan membuat masyarakat bertanya-tanya, masih ada matahari kembarkah di negeri ini? Begitu. Per Jokowi itu Mas Ahmad anggap sebagai bentuk atau cara untuk mengadu domba anak bangsa. Bahkan saya melihat lebih jauh. Saudara Joko Widodo itu kalau filosofinya seperti seekor ayam yang disembelih. Yang menilai seolah Pak Jokowi ini udah mati gaya lah gitu, udah kayak nggak bisa ngapa-ngapain, bingung, sudah bingung. Bentar dulu Bung, bingung. Kalau kita bicara soal bingung, bukannya gerombolan kalian nih yang bingung. Orang Pak Jokowi tenang-tenang aja kok, mau bukti. Oke, kita buktikan teman-teman. Gerombolan mereka ini setiap kali hal ini diangkat lebih tinggi lagi, permasalahan-permasalahan yang mereka inginkan, yang mereka tuduhkan, contoh seperti ijazahnya Pak Jokowi, ataupun Mas Gibran, dan lain sebagainya. Ketika itu naik banget pemberitaannya, dan juga sudah mulai ada tindakan hukum berjalan terus, itu mereka tuh lapor kemana-mana. Komnas HAM lah, Kompolnas lah, terus lapor apa lagi? Atau jangan-jangan nanti lapor ke PSSI juga, ke PBVSI, bola voli, ke PBVSI juga. Waduh, kemana lagi nih kira-kira?
kok kayaknya dari melihat sikap-sikap itu justru kalian-kalian ini loh yang sebetulnya itu ya lagi panik gitu. Dan saya berani ngomong keras begini karena belum pernah kena batunya ini. Nah, bisa jadi. Tetapi kita lihat waktunya nanti. Saya tidak akan menyerah di pengadilan, saya akan keras-kerasan membuktikan keilmuan saya. Try me. Ya, buktikan. Buktikan Bung Rismon, buktikan. Kita juga menunggu pembuktian itu. Silakan dibuktikan. Kayak Bung Rismon yang mengatakan ijazahnya Pak Jokowi palsu, bukan. Skripsinya Pak Jokowi palsu. Terus kemudian membongkar banyak hal itu yang katanya oh ini dari data yang dipercaya gitu. Oke, dibuktikan saja nggak apa-apa ya. Dibuktikan saja karena kita juga pengen tahu loh. Sebetulnya narasi-narasi mengenai ijazah palsunya Pak Jokowi itu kayak gimana? Bener nggak sih? Ya kan teman-teman? Apalagi nih, tadi disinggung di awal, ini karena belum kena batunya. Nah ini menarik kalau kita bicara soal itu. Kalau kita bicara soal itu, memang orang-orang ini tuh rasanya masih dikasih enak nih karena belum merasakan karmanya. Dan sebetulnya barisan mereka tuh sudah pernah ada yang kena karmanya, itu Bung Roy Suryo. Bung Roy ketika waktu itu ada kasus masalah meme stupa, terus kemudian Panji dan lain sebagainya ya teman-teman. Itu kemudian kan naik beritanya. Terus kemudian ada satu kesalahannya Bung Roy yang mengantarkan Bung Roy pada sel tahanan. Nah, itu udah kena karma. Tahu nggak habis dikasih tahu kalau dia itu pada akhirnya harus ditahan, beliau lemes teman-teman, lemes seperti tidak ada tenaga. Jalan dari mobil ke ruangan itu menggunakan kursi roda. Waduh, selemes itu loh Bung Roy waktu itu. Lah kok sekarang diulangin lagi, nambah gerombolan terus diulangin lagi gitu. Waduh. Tapi teman-teman ya, kalau kita bicara soal ini, soal memenjarakan atau penjara gitu ya, ini menariknya kalau semisalkan ini benar terjadi gitu. Kalau ini benar-benar terjadi, Bung Roy ini bisa jadi nantinya akan seperti Bung Egy Sujana. Iya, sudah ngilang di persidangan, padahal sebelumnya sudah sempat cerita soal di dalam penjara. Oke, 41. Lu pakai otak lo pakai 41 malam juga saya dikurung. Ruangannya 1x3 bos, lu belum pernah kali lu. 1x3. Tiap malam WC itu keluar dari lubang WC tikus tuh. Buat saya problemnya kan sholatnya gimana. Jadi brother, kok memang belum pernah dipenjara, jadi jangan nantang nggak enak loh. Oh berarti Bambang Tri ini yang salah ini. Laknatullah kau Bambang Tri. Amin. Laknatullah kamu, mati mengenaskan kamu, turunanmu kamu nanti. Demi Allah. Tuh kan, itu potret ketika Bung Egy Sujana itu seolah-olah memberikan wejangan untuk Bung Roy Suryo, misalkan nantinya Bung Roy ini harus di dalam jeruji besi gitu ya. Oh ini loh, dikasih tahu sama Bung Egy Sujana, dikasih tahu sama Bung Egy Sujana. Dan dari ekspresinya Bung Roy Suryo tadi udah kelihatan pucat ya teman-teman ya. Ya semoga Bung Roy tetap sehat. Barangkali nanti tiba-tiba gitu ya ditahan kan biar tetap sehat gitu. Ya kan Bung Roy? Apa tidak cerdasnya ya kalau kita mau berpolemik soal ini. Saya saja sebagai anggota dewan ya di DPR RI ketika mau maju sebagai anggota dewan, saya menyertakan ijazah fotokopi yang sudah dilegalisir basah. Ya, itu pasti asli karena sudah dilegalisir. Nah, apalagi calon presiden gitu. Nah, kemudian institusi sebesar UGM gitu ya yang punya kredibilitas itu sudah menyampaikan dan sudah bersaksi bahwa itu asli. Masih ngotot juga. Kemudian dibawa ke puslapor, masih ngotot juga. Ini memang manusia kardus menurut saya ini. Ya nggak akan ada habisnya. Tapi saya yakin ini pasti ada bohirnya, sengaja untuk mengacaukan Indonesia melalui kegaduhan-kegaduhan yang menurut saya ini nggak apa ya, receh banget lah gitu ya.
Ini nggak akan selesai, ya. Selesainya kalau orang-orang ini ditangkap, ya ditahan, ya, karena sudah bikin gaduh, ya, nggak percaya dengan Republik Indonesia yang berdaulat, malah minta diperiksa di Singapura, ya jadi aja warga negara Singapura mereka. Jangan pernah takut apapun risikonya, ya. Karena kalau menjadi penjilat itu risikonya jadi komisaris, ya. Tapi kalau kita menantang, ya, kekuasaan dengan kebenaran ilmiah, tentu risikonya ya sebaliknya, ya. Tetapi hidup menjadi penjilat itu hidup yang sangat hina. Saya tidak mau hidup saya yang sekali saja menjadi hina untuk menjadi penjilat. Walaupun dapat jabatan komisaris dan jabatan menteri, wakil menteri, dan lainnya. Itu apa itu? Ya, nggak dibawa mati itu. Oleh karena itu kita harus semangat. Yakin nih Bung Rismon, kalau semisalkan suatu saat Bung Rismon ini mendapatkan penghargaan lah ya, penghargaan dengan jabatan yang tinggi, Bung Rismon tidak mau gitu? Wah, ini keren loh kalau tidak mau, tapi berhubung omongannya seling mencela-mencela, saya jadi nggak percaya gitu ya. Kita lanjut aja dulu teman-teman. Kita tadi bicara soal bagaimana mereka ini tidak pernah bosan, tidak pernah berhenti untuk mempercayai ijazahnya Pak Jokowi asli. Yang berarti yang mereka percayai adalah ijazahnya Pak Jokowi palsu. Kemudian ada tantangan dari mantan kader partai PDIP untuk mengajak Roy Suryo ini tanding di satu ring yang sama gitu. Ini bakal menarik teman-teman. Terus kemudian prediksi kapan sih Roy Suryo masuk penjara? Nah, itu masih menjadi rahasia teman-teman. Kira-kira kalau tebakan kalian gimana? Silakan tulis Silakan tulis pendapat kalian di kolom komentar, dan terima kasih karena kalian sudah menemani aku dari awal sampai akhir. Aku Jup pamit undur diri. Sampai jumpa.